Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Uyun. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 2 saya dan kelompok saya di SDN 1 Taman. Jadi, di sini pertama saya akan mempresentasikan hasil telaah saya mengenai RPP yang digunakan di kelas. Jadi, RPP di sini yakni RPP kelas 5 dengan tema 9 dengan judul tema yakni benda-benda di sekitar kita, dan subtema 1 dengan judul subtema yakni benda tunggal dan campuran. Baiklah, kita masuk ke bagian telaahnya. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Di sini identitas mata pelajaran sudah lengkap semua, yang berarti identitas RPP sudah tercantum dan lengkap sesuai ketentuan. Dan yang kedua adalah perumusan indikator, yang dimana di sini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana sudah sesuai dengan SKL, KI, dan KD, sudah menggunakan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur dan sudah mencakup semua aspek. Dan selanjutnya adalah komponen rumusan tujuan pembelajaran. Untuk ini juga sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan proses dan hasil yang telah dicapai. Dan yang keempat adalah komponen pemilihan materi ajar. Di sini komponen pemilihan materi ajar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana pemilihan materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta alokasi waktu yang telah ditentukan. Dan yang kelima adalah pemilihan sumber belajar juga sudah sesuai, di mana pemilihan sumber belajar sudah sesuai dengan KI dan KD, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan selanjutnya adalah media ajar. Media ajar di sini juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana sudah sesuai dengan pendekatan yang ditentukan serta sesuai dengan karakteristik peserta didik. Medianya pun di sini juga media yang pas digunakan, yaitu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan juga medianya aman apabila digunakan oleh anak-anak. Dan yang ketujuh adalah komponen modal pembelajaran. Untuk komponen modal pembelajaran ini sudah sesuai, di mana sudah sesuai dengan tujuan dan pendekatan yang digunakan. Dan yang kedelapan adalah skenario pembelajaran. Untuk skenario pembelajaran sendiri di sini sudah runtut, artinya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana sudah menampilkan pendahuluan, inti, serta penutup dengan jelas, sesuai dengan model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan, serta penyajian materi dan alokasi waktu juga sudah sesuai. Dan yang terakhir adalah dalam penilaian. Untuk penilaian ini sendiri sudah sesuai dengan bentuk penilaian autentik dan juga sudah sesuai dengan indikator dan kompetensi yang ingin dicapai. Dan dalam pembuatan rubrik penilaian pun juga sudah sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk penelaahan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi kami di SD Negeri 1 Taman mengenai proses pembelajaran di kelas. Aspek yang diamati itu yang pertama ada kegiatan pendahuluan. 1. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Ya, catatan atau contoh kegiatannya yaitu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Komunikasinya yaitu guru mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kemudian siswa merespon dan menjawab salam dari guru dan ketua memimpin doa. Yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Nah, ketika kami mengamati, guru tidak mengaitkan materi pembelajaran yang disampaikan hari itu juga dengan materi atau tema perjalanan sebelumnya. Yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema yang diajarkan. Ya, nah contoh kegiatannya sesuai dengan RPP yaitu tentang iklan. Guru menanyakan pada siswa tentang arti iklan dan unsur-unsur iklan yang siswa ketahui. Kemudian siswa berusaha menjawab sesuai apa yang mereka ketahui. Yang nomor 4, mengajak peserta didik berdinamika atau melakukan sesuatu kegiatan yang terkait dengan materi di kegiatan awal.
Ya, nah contoh kegiatannya yaitu memberikan persepsi tentang iklan. Komunikasinya, guru menanyakan pada siswa mengapa perlu diadakan atau mengadakan iklan. Nah, kemudian siswa menjawab karena untuk mempromosikan barang atau jasa yang manusia miliki, khususnya pada manusia yang berusaha. Ya, kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Yang pertama, menyampaikan materi yang dapat memfasilitasi ketercapaian kompetensi pada indikator. Ya, contoh kegiatannya yaitu guru mendeskripsikan sebuah industri gambar. Di sini guru meminta siswa memperhatikan dan mengamati sebuah iklan yang diberikan oleh siswa, yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa tersebut memperhatikan dan mengamati iklan yang disediakan oleh guru. Yang nomor 2 yaitu mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Ya, contoh kegiatannya menjelaskan hubungan perkembangan iptek dengan iklan dalam dunia nyata. Nah, di sini guru memberikan pertanyaan kepada siswa seputar iklan dalam dunia nyata. Siswa pun menjawab, memudahkan pengusaha dalam memasarkan produknya, dan ada yang menjawab agar masyarakat banyak yang tertarik pada produk tersebut. Yang nomor 3 yaitu menyajikan materi secara sistematis dan gradual dari yang mudah ke sulit dan dari yang konkret ke abstrak. Ya, contoh kegiatannya yaitu siswa mengamati iklan, kemudian melakukan tanya jawab. Di sini guru memberikan pertanyaan seputar iklan yang telah diamati oleh siswa dan siswa pun menjawabnya. Yang nomor 4, mengelola dengan baik. Ya, contoh kegiatannya pembelajaran dapat dikelola dengan baik dan berjalan dengan lancar. Di sini guru mengatur jalannya pembelajaran dan siswanya mematuhi aturan yang telah diberikan oleh guru. Yang kelima yaitu menjelaskan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Ya, contoh kegiatannya yaitu bercengkrama dengan peserta didik. Di sini guru berkomunikasi langsung dengan peserta didik. Siswa pun juga berkomunikasi dengan guru. Yang keenam yaitu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tubuhnya kebiasaan positif atau nurturen efek. Iya, contoh kegiatannya yaitu siswa mencari ciri-ciri iklan media cetak dengan cara membaca di buku siswa. Nah, kegiatannya guru meminta siswa untuk membaca buku yang ada di buku siswa. Kemudian siswa pun mengikuti anjuran dari guru. Yang nomor 7 yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP atau RPH. Ya, contoh kegiatannya RPP-nya sesuai dan runtut. Di sini guru mengajar peserta didik sesuai dengan RPP yang dirancang sebelumnya. Nah, yang ke-8 itu memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ya, contoh kegiatannya menanyakan tentang mengapa iklan sangat bermanfaat bagi manusia dan bagaimana cara membuat iklan yang menarik itu. Di sini guru menanyakan tentang mengapa iklan sangat bermanfaat bagi manusia dan bagaimana cara membuat iklan yang menarik. Dan kemudian siswa pun menjawab jawaban yang pertama karena untuk memperlancar seseorang dalam berusaha. Kemudian jawaban yang kedua, iklan yang menarik harus mengandung beberapa unsur. Yang ke-9 ada memancing peserta didik untuk bertanya. Ya, contoh kegiatannya guru menampilkan sebuah iklan. Di sini ibu guru memancing peserta didik untuk bertanya dengan ditampilkannya sebuah iklan media cetak, dan peserta didik pun banyak yang mengajukan pertanyaan tentang iklan yang telah diamatinya. Yang nomor 10 menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mengamati. Ya, contoh kegiatannya guru menampilkan sebuah iklan cetak. Itu tadi komunikasinya guru mengajak peserta didik mengamati iklan media cetak.
dan peserta didik pun sangat antusias untuk mengamati media iklan cetak yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan mencoba. Nah, di sini guru tidak menyajikan kegiatan seperti keterampilan mencoba itu tidak. Yang selanjutnya menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan menganalisis. Ya, contoh kegiatannya menganalisis iklan cetak yang telah diamati. Di sini guru memberikan sebuah pertanyaan tentang apa yang sudah mereka amati dan siswa pun menjawab sesuai dengan pemahaman yang mereka dapat. Yang nomor 13, menyajikan kegiatan peserta didik untuk keterampilan. Ya, contoh kegiatannya maju dan mendemonstrasikan hasil pengamatan siswa tentang iklan cetak. Nah, di sini guru meminta peserta didik mendemonstrasikan hasil pengamatan tentang iklan media cetak dan siswa pun maju ke depan untuk mendemonstrasikan hasil iklan media cetak yang diamati. Selanjutnya, mengamati sikap dan perilaku peserta didik mengikuti pelajaran. Ya, contoh kegiatannya berkeliling, memandu, dan melakukan penilaian. Di sini guru memandu melakukan penilaian yaitu dengan berkeliling, memperhatikan kerja kelompok peserta didik dan peserta didik pun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, melakukan penilaian keterampilan peserta didik dan melakukan aktivitas individu atau kelompok. Ya, contoh kegiatannya pada saat berkeliling, guru membawa catatan kecil untuk menilai peserta didik. Nah, di sini guru membawa catatan kecil untuk menilai peserta didik dan peserta didik dinilai. Selanjutnya, guru tidak mendokumentasikan hasil pengamatan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik. Nah, selanjutnya lagi menunjukkan keterampilan dan penggunaan media pembelajaran. Ya, contoh kegiatannya mendemonstrasikan tentang iklan cetak yang ditampilkan tadi. Di sini guru mendemonstrasikan tentang iklan yang telah ditampilkan dan siswanya memperhatikan. Selanjutnya menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran. Ya, contoh kegiatannya menggunakan media pembelajaran dengan terampil. Selanjutnya menghasilkan pesan yang menarik. Ya, contoh kegiatannya berpesan ketika besar ingin menjadi pengusaha harus kreatif dalam membuat iklan supaya masyarakat banyak yang tertarik. Di sini guru melakukan atau menyampaikan pesan sembari meminta siswa memberikan contoh tentang media iklan cetak. Siswa pun menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber pembelajaran. Ya, contohnya meminta siswa mengerjakan soal yang ada di buku siswa. Di sini guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa dan siswa pun mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media pembelajaran. Ya, contoh kegiatannya guru menampilkan iklan cetak. Di sini guru mendemonstrasikan dan siswa pun mengamati atau memperhatikan. Selanjutnya menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, dan sumber belajar. Ya, contoh kegiatannya memancing siswa untuk aktif. Nah, di sini untuk menciptakan siswa yang aktif, guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa pun menjawabnya. Yang selanjutnya merespon positif partisipasi peserta didik. Ya, contoh kegiatannya menjawab pertanyaan bila peserta didik mengalami kesulitan. Di sini kegiatan komunikasinya yaitu menjawab dan bertanya. Jika ada siswa yang bertanya, guru dapat menjawabnya. Selanjutnya menunjukkan sikap terbuka terhadap peserta didik. Ya, contoh kegiatannya menerima respon. Komunikasinya ya masih sama ketika ada siswa yang bertanya, guru meresponnya atau menjawabnya. Selanjutnya menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. Ya, contoh kegiatannya saling menjaga komunikasi. Contoh kegiatannya ya saling menjaga komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar. Ya, contoh kegiatannya menciptakan kondisi belajar yang senang dan bahagia, bernyanyi dan memberikan motivasi.
Nah, pada kegiatan ini guru meminta siswa menyanyikan lagu yang ada di LPP, yaitu lagu Lir Ilir dan Suwe Ora Jamu. Siswa pun menyanyi sesuai yang diperintahkan oleh guru. Selanjutnya menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. Ya, contoh kegiatannya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, di sini guru menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan ditangkap oleh siswa. Dan siswa pun juga berkomunikasi menggunakan berbahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Ya, contoh kegiatannya ketika peserta didik atau guru menulis di papan tulis, maka tulisannya baik dan benar. Selanjutnya menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Ya, contoh kegiatannya bahasa dan gaya tubuh yang sesuai. Di sini guru menyampaikan materi menggunakan gaya tubuh sesuai sehingga siswa mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu terdiri dari yang pertama, mengakhiri pembelajaran dengan efektif. Ya, contoh kegiatannya peserta didik mengerjakan tugas. Di sini guru memberikan tugas dan siswa pun mengerjakan tugas dari guru. Yang nomor 2 yaitu membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik. Ya, contoh kegiatannya mereview semua materi yang telah dipelajari selama 1 hari. Contoh kegiatannya guru mengajak menyimpulkan semua materi yang telah dipelajari 1 hari tersebut. Yang nomor 3 melakukan refleksi dengan melibatkan peserta didik. Di sini guru setelah pembelajaran selesai, guru tidak melakukan refleksi kepada peserta didik. Yang nomor 4 melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau tugas sebagai bagian remedi atau pengayaan. Ya, di sini contoh kegiatannya memberi tugas rumah atau PR. Di guru selesai menyampaikan materi, selesai kegiatan pembelajaran, di tahap akhir guru memberikan PR pada siswa. Siswa pun mendengarkan dan memperhatikan PR yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai hasil observasi lampiran yang ketiga, yaitu instrumen penelaah sistem penilaian. Di SD Negeri 01 Taman kelas 5 yaitu membahas tentang tema 9 benda-benda di sekitar kita dengan subtema 1 benda tunggal dan campuran, dan dalam pembelajaran kelima yaitu memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Dari tema 9 yaitu memiliki 4 kompetensi indikator. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Dalam lembar observasi yang ketiga ini, yaitu SD 01 membuat kompetensi dasar yang pertama dalam bahasa Indonesia. 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak maupun elektronik. 4.4 yaitu memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Indikatornya yaitu 3.4.1 menyebutkan unsur-unsur iklan. 3.4.2 mengetahui ciri-ciri iklan dari media cetak atau elektronik.
4.4.1 yaitu menyajikan informasi berdasarkan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4.2 menuliskan unsur-unsur iklan dengan tepat. Teknik penilaian dalam bahasa Indonesia ini ada dua, yaitu tes tertulis dan diskusi unjuk hasil. Bentuk instrumen dalam bahasa Indonesia ini yaitu ada dua. Yang pertama soal uraian dan yang kedua rubrik penilaian pada buku guru halaman 13-14. Contoh instrumen yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model pembelajarannya yaitu example dan non-example. Mata pelajaran yang kedua yaitu IPA, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan campuran. 4.9 melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator mata pelajaran IPA yaitu 3.9.1 menjelaskan pengertian zat tunggal dan zat campuran. 3.9.2 mengidentifikasi perbedaan antara zat tunggal dan zat campuran. Indikator 4.9.1 yaitu menyebutkan sifat-sifat zat tunggal dan zat campuran. 4.9.2 yaitu menuliskan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya berdasarkan campuran benda. Teknik penilaian dalam mata pelajaran IPA ini ada dua, yaitu tes tertulis, unjuk kerja, dan hasil. Bentuk instrumen yaitu ada dua, soal uraian dan rubrik penilaian pada buku guru halaman 16-17. Contoh instrumennya yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model pembelajaran IPA yaitu example dan non-example. Mata pelajaran yang ketiga yaitu SPDP, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.2 memahami tangga nada. 4.2 menyajikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Indikator yang dibuat dalam mata pelajaran SPDP yaitu 3.2.1 menjelaskan pengertian tangga nada. 3.2.2 mengidentifikasi jenis tangga dan lagu. 4.2.1 mendemonstrasikan berbagai lagu dengan iringan musik. 4.2.2 menyanyikan sebuah lagu yang bertangga nada pantatonis dengan tepat. Teknik penilaian yang digunakan yaitu tes tulis dan unjuk hasil. Bentuk instrumen yaitu soal uraian dan rubrik penilaian pada buku guru halaman 19-20. Contoh instrumennya yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model pembelajaran yaitu example dan non-example. Mengetahui guru pembimbing magang Ibu Vivi Rulfiana SPD MPD. Sekian penjelasan lembar observasi lampiran ketiga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.